Friends, hidup itu bukan hanya tentang mendapatkan semua yang kalian inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang sudah kalian miliki saat ini, dan tetap sabar menanti atas apa yang akan datang menghampiri. Cerita mereka kali ini memberikan warna tersendiri akan kehidupan, tentang mimpi besar, tekad, keyakinan, juga keberanian dalam melewati dan menjalani hidup. Mbok Kade. Swastiastu Mbok Kade. Om Swastiastu. Ampura Niki, ganggu pagi-pagi. Ini tak apa sih kan? Saya masuk Bu. Iya. Mbok udah mulai siap-siap ini? Ya. Tadi pagi-pagi bangun jam berapa Mbak? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Masak. Emang setiap hari berarti ya? Oh. Mbak Kade, suami juga kebun. Ke kebun. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya. Pagi-paginya udah kegiatan di sekolah. Nah Mbak Kade tadi kan pagi jam 6, langsung biasanya ke kebun setiap hari ya berarti? Setiap hari sambil masak, sambil nyambit sedikit, langsung nanti kegiatannya langsung panen. Nah kalau ini sekarang kita jadwalnya ngapain Mbak Kade? Panen bunga dan cabai deh. Panen bunga dan cabai. Itu setiap berapa hari Mbak Kade biasanya? Kalau panen bunga setiap 2 hari sekali, kalau panen cabainya 4 hari sekali. 4 hari sekali, berarti selang-seling ya? Jadi kalau misalnya di jadwal kosong tuh dipakai bersih-bersih, ngarit gitu ya Mbak Kade ya? Mbak Kade, sebelum kita jalan ke kebun nih, kita kebetulan ada titipan dari our friend buat Mbak Kade dari Millie and Kids Baby. Boleh dipakai Mbak? Ya, ini masker kebetulan homemade jadi bisa digunakan juga. Siapa tahu lebih lega. Ada kelonggaran. Lebih longgar. Nah, yuk kita berangkat. Sebelum berangkat kita nyiapin apa aja ya Mbak? Udah saya siapin. Oke. Kalau suami tadi ngurusin kebunnya beda berarti ya Mbak? Ya, dia nyambit. Tapi di kebun yang sama? Enggak lain. Oh, biasanya kalau habis panen langsung bawa ke pasar? Iya. Tiap hari kalau jalan kayak gini enak juga ya Mbak Kade ya? Dapat olahraga. Dapat olahraga. Ini sudah 3 bulan panen. Lo terus panen selama 3 bulan? Kalau yang merah itu 1-2 bulan aja udah. Harus dipanen lagi terus ditanam ulang? Iya, tanam ulang. Oh, wah udah mulai banyak ya Mbak ya? Udah memang waktunya panen. Wow. Mbak Kade, sambil nunggu kita mau siap-siap panen nih, ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Kade ya. Sebelum ngobrol saya mau pakai dulu nih, biar kembang sama Mbak Kade pakai masker dari our friend juga. Iya. Mbak Kade, asal mulanya kenapa sih kepingin bertani nih? Apa ya Mbak Kade? Udah warisan orang tua. Memang dari turun-temurun dari orang tua. Nah kalau yang Mbak Kade sendiri, tani ini emang tanah sendiri? Enggak, tanah penggarap. Oh, tanah orang lain. Jadi Mbak Kade bantu garap gitu ya. Itu kurang lebih luas tanah berapa Mbak Kade yang digarap? Karena kan tempatnya beda-beda kan ya Mbak Kade ya? Kurang lebih sih 100 hari, 1 hektar. 1 hektar dengan terpisah dan semua ditanemin tanaman ini, cabai sama bunga. Beraneka ragam, ada cabai, ada bunga, ada jagung, ada padi. Dan itu semua Mbak Kade yang garap? Apa ada penggarap lain juga? Semua digarap tapi dibantu juga dengan buruh. Oh, tetap aja buruh juga, tapi nggak setiap hari ya? Tidak setiap hari, suatu waktu bulan diperlukan. Nah, yang kita hari ini datangi ini kan tanaman cabai dengan bunga pacar galuh ya namanya ya kalau kita tahu. Nah, ini boleh diceritain nggak ke saya, Mbak Kade kok bisa kepikiran bikin tanaman ini? Apa emang dari awal tanamannya udah ini atau gimana? Kalau sesuai dengan gininya, hasil olahannya kalau cabai tidak ditumpangi dengan bunga, perkembangan dan pertumbuhannya itu kan nggak maksimal. Karena kalau ditumbangi dengan bunga, keperlindungan terhadap akar itu akan semakin kuat. Jadi Mbak Kade yang lihat sih ini sebenarnya potensi ya, karena memang bunga sama cabai ini kan dibutuhin sama kita, terutama orang di Bali ya. Pertama ada di makanan, bumbu pedas sudah terkenal banget di Bali kan butuh.
Terus bunga dipakai setiap hari ya untuk sekalian. Iya. Berarti emang terjadwal nih 2 hari panen apa tadi? Panen bunga. 2 hari panen bunga, 4 hari panen cabai. Nah kalau panen ini sendiri nggak ada yang bantu ya? Kalau ini kan sekarang kan panennya tidak maksimal. Kalau panennya maksimal, pas panen maksimal itu cari buruh. Oke. Ya kalau ini kan sudah umur bunganya agak tua. Iya. Pendapatannya pun sedikit. Kalau pas seluas ini kira-kira dapat berapa sekali panen, Mbak? Kalau pas panen maksimalnya seluas ini dapat 14 kilo, yang ini yang petaknya yang di bawah dapat 30 kilo. 14 kilo ya. Untuk bunga. Untuk bunga. Kalau cabenya? Cabenya kalau hasilnya maksimal, kalau 13 kilo rata-rata biasanya satu hari itu dapat 5 kilo, sekitar 65 lah. Wow, banyak juga ya makanya. Makanya dimaksimalkan dengan tumpang sari ini ya. Jadi 2 tanaman ini bisa dapat dalam satu lahan. Iya. Nah, semua yang mau Kade dapat panen ini langsung dibawa ke pasar atau ada pengepul sendiri yang akan terima? Pengepulnya di pasar langsung. Pengepulnya langsung di pasar. Jadi berapapun dapat langsung di pengepul di pasar. Nah, ini kita kan bicara itu kalau panennya maksimal. Nah, kalau kita bicara yang terburuk nih, entah itu karena hama, entah memang karena bibitnya nggak maksimal hasilnya. Ini kira-kira terburuk dapat berapa kilo Mbak Kade pas panen? Kalau panen terburuknya pernah nggak dapat apa-apa? Pernah nggak dapat apa-apa. Karena satu, pemeliharaannya kurang. Kedua, banyak hama yang terdapat di lahannya juga. Terutama kalau padi, kalau cabainya itu pembusuk batang. Ya, pembusuk batang sebelum berkembang dia udah layu. Karena termakan pembusuk batang. Iya. Yang sebenarnya pengen tahu itu gini loh Mbak Kade, kalau orang itu kan memulai bertani itu kan nggak langsung pinter. Iya. Kayak Mbak Kade ini mungkin kan ya nggak belajar dulu lah jadi petani gitu, nggak belajar. Nah, Mbak Kade gimana sih caranya kok bisa sampai bikin dan tahu gitu? Itu karena dari pengalaman. Iya, dari pengalaman. Atau pernah ikut ngeburu di tempat lain dulu? Enggak, pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Iya. Kalau tanya juga. Tanya juga sama PPL, pendamping petani. Oke. Ya. Berdasarkan pengalaman banyak juga terjadi. Ada pasca panen panennya bagus, harganya mahal. Pasca panen harganya anjlok, banyak hama. Iya. Banyak penderitaan ada di petani dan banyak juga pengguna dari petani. Iya, berarti ada pasang surutnya. Nah, Mbak Kade kan sudah berkeluarga, ada 2 orang anak, laki-laki sama perempuannya, makanya yang tadi kita lihat di rumah. Nah, Mbak Kade, ini dua-duanya Bapak sama Mbak Kade kan petani. Iya. Dengan ibarat kata kita lihat nih, ngikutin musim deh. Kalau panennya bagus dapat bagus, kalau nggak bagus. Sedangkan kalau bagus pun harus dipikirin untuk diinvestasikan gimana biar bisa pakai beli bibit lagi untuk pupuk, maintain dan lain-lain. Nah kalau misalnya buruk, ini gimana Mbak Kade? Sedangkan anak-anak kan butuh biaya juga. Kalau buruk, ada satu cerita yang mungkin Mbak Kade mau cerita ke kita. Saya ini pernah sampai kayak begini banget. Ibarat kata kalau masalah pupuk kita ditanggung oleh